Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Mustamirah, anak-anakku semua. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang kedua, masih tema 1 ya. Kita akan belajar tentang materi PPKN, yang mana itu adalah kompetensi dasarnya. Siswa itu harus mampu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan anak-anak nanti harus bisa menceritakan arti gambang pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang makna simbol-simbol dalam Pancasila. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Burung Garuda memiliki makna yaitu sebagai lambang negara yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Jadi kalau burung Garuda itu menandakan kalau kita itu sebagai negara Indonesia memiliki bangsa yang besar dan yang kuat. Untuk arti dan maknanya itu untuk warna dari lambang Garuda Pancasila yaitu berwarna keemasan ya. Itu yang melambangkan keagungan dan kejayaan. Jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang agung dan bangsa yang berjaya. Terus untuk 17 helai bulu sayap, ada 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai, dan 45 helai bulu di leher. Itu melambangkan bahwasanya itulah hari proklamasi kemerdekaan kita, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, untuk di bawahnya masih ada lagi anak-anakku, itu di bawah kakinya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan bangsa Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, meskipun bangsa Indonesia ini berbeda-beda, baik itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda warna kulit, tapi kita tetap satu, yaitu satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang makna dan simbol. Makna dan simbol dari lambang negara Garuda Pancasila yaitu yang pertama ada sila yang pertama dilambangkan dengan bintang emas itu ya. Itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Terus sila yang kedua dilambangkan dengan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berarti persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan simbol kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir atau sila kelima itu dilambangkan dengan simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesempatan kali ini kita akan mempelajari makna dan simbol dari masing-masing sila ya. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ dilambangkan dengan lambang bintang emas yang bermakna cahaya yang menyinari dan menjadi penuntun untuk meraih tujuan berdasarkan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia itu mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi siapapun mau beragama Islam, mau beragama Kristen, mau beragama apapun, itu harus memiliki kebebasan. Jadi siapapun memiliki kebebasan untuk menganut agama atau untuk menjalankan ibadah. Jadi kita tidak boleh melarang, kita tidak boleh memaksa untuk mereka ikut agama kita, itu kita tidak boleh. Nah, selain itu ketika kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu bisa mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia di Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi kita harus mencintai, menghargai, menghormati, dan bertoleransi dalam beragama. Jadi siapapun agamanya mau apapun, kita harus berteman dengan baik, tidak boleh membeda-bedakan. Itu adalah makna sila yang pertama dari Pancasila.
Untuk selanjutnya, makna sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi lambangnya atau simbolnya itu adalah rantai emas. Rantai emas itu bermakna bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga bisa menjadi satu sistem yang kuat. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu bersatu. Kita harus saling mengisi, kita harus saling menyayangi. Ketika siapapun yang membutuhkan, ketika siapapun yang memerlukan kita, kita harus menolong. Kita wajib untuk saling tolong menolong. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain, mengakui serta memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi kita tidak boleh ketika ada orang yang jelek terus kita enggak mau berteman, itu jangan. Jadi kita harus selalu berbuat adil kepada siapapun, karena manusia di dunia ini itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, karena semua ciptaan Allah adalah yang terbaik. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Itu makna sila yang kedua. Selanjutnya kita akan memaknai sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, simbol dari Persatuan Indonesia adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin itu kan besar sekali ya kan. Dia paling besar dari antara pohon-pohon yang lain. Pohon beringin yang besar memiliki makna bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa yang besar. Di dalam pohon beringin itu memiliki akar yang ada pada lambang pohon beringin, bermakna bahwa bangsa Indonesia harus saling berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan supaya negara Indonesia dapat tumbuh menjadi lebih besar dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bersatu padu untuk membesarkan negara ini, bersatu padu supaya negara ini tidak dijajah lagi oleh bangsa asing, seperti itu anak-anak. Jadi sila ketiga ini dijadikan sebagai dasar landasan Indonesia supaya masyarakat Indonesia tetap utuh dan tidak ada perpecahan. Jadi kita harus bersatu padu untuk menjaga negara kesatuan Republik untuk makna sila yang keempat, yaitu sila keempatnya berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol dari sila keempat yaitu kepala banteng. Nah, simbol banteng itu dikenal sebagai binatang yang memiliki kekuatan besar. Banteng itu juga merupakan hewan yang lebih suka hidup berkelompok daripada hidup sendiri. Nah, jika ada banteng dalam kelompoknya itu sedang terluka atau dia sedang diganggu sama yang lain, hewan yang lain pasti akan membantu. Jadi ada rasa solidaritas yang tinggi di antara hewan-hewan banteng itu. Nah, jadi makna sila keempat ini adalah menunjukkan kalau kita itu sebagai warga negara Indonesia harus selalu mengedepankan bermusyawarah, terus kita juga tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri, kita harus selalu mengedepankan kebersamaan. Nah, ada warna merah dalam simbol kepala banteng itu yang berarti kita memiliki keberanian, yaitu bangsa Indonesia itu tidak boleh takut. Bangsa Indonesia yang kuat dan berani itu harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kita harus selalu berdiskusi, bermusyawarah, dan berembuk bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang itu merupakan makna dari sila anak-anak. Untuk selanjutnya kita masuk ke sila yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila kelima itu dilambangkan dengan simbolnya itu padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Nah, Pak Presiden makannya nasi. Terus Pak Presiden juga mau menggunakan pakaian sama dengan kita. Orang yang miskin juga makannya nasi, orang kaya nasi lah. Jadi tidak membedakan kedudukannya. Nah, kalau kenapa padi? Padi itu kan merupakan makanan pokok dari
dari Indonesia, yaitu nanti padi diolah bisa menjadi beras. Untuk kapas itu juga sebagai bahan utama, bahan dasar kita untuk membuat pakaian. Jadi manusia itu memerlukan pakaian untuk menutupi auratnya. Jadi sila kelima Pancasila ini memiliki makna, yaitu kita memiliki kemauan untuk menolong orang lain, tetapi kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita boleh membantu, tapi ya sak mampunya gitu ya, sekuatnya. Terus kita tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Wih, pah nih temennya itu nggak punya apa-apa, terus kita ece, kita bully, itu nggak boleh. Terus kita juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus haknya itu kita mendapatkan pelajaran, tapi kewajibannya kita juga harus belajar, contohnya seperti itu. Menghormati hak dan kewajiban orang lain, begitu juga dengan hak dan kewajibannya orang lain. Kita tidak boleh semena-mena. Terus kita tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kita tidak boleh, misalnya kita ada di jalan raya gitu ya, tapi jalan yang harusnya dilewati sepeda motor buat kita jalan. Nah, kita kan nanti kan pasti bisa celaka karena kita menggunakan hak milik orang lain. Terus kita juga harus berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ketika kita berbuat benar, kita tidak boleh takut. Kita harus menuntut untuk keadilan baik buat diri kita maupun untuk orang lain. Terus selanjutnya kita juga suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kita melakukan kegiatan-kegiatan baik di sekolah, di masyarakat maupun di negara ini ya. Itu yang berkeadilan sosial. Terus yang selanjutnya kita juga harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita harus selalu bekerja keras. Nah, itu anak-anakku untuk materi makna dari lambang negara Indonesia. Semoga anak-anakku paham ya. Kita nanti akan lanjutkan untuk materi-materi berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.